Halo partner, salam sehat selalu. Kembali lagi dengan kami di program Abicara. Semoga partner selalu menjaga protokol kesehatan, 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, kali ini kita sudah ditemani dengan Bapak Nabil dan Bapak Agus. Pak Nabil, bagaimana sehat Pak Nabil? Alhamdulillah, Pak Agus, sehat ya, Pak Agus ya? Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan sharing terkait dengan aspek hak cipta serta pelanggaran hak cipta yang biasa terjadi dalam webinar. Baik, jadi berbicara terkait ini di masa pandemi, hampir semua hal dilakukan itu secara online ya. Jadi mulai dari rapat online, sekolah, bahkan seminar. Nah, untuk webinar itu memiliki pelindungan hak cipta juga yang sama dengan pelindungan seminar secara konvensional. Tapi banyak juga permasalahan yang terkait perekaman webinar oleh panitia, peserta, serta materi webinar yang diunggah ulang ke YouTube. Maka sepertinya menarik nih untuk dibahas terkait aspek pelindungan ini seperti apa nih Pak Riza, Pak Nabil. Baik. Kali ini Pak Riza dan Pak Agus, mungkin kita coba sedikit sharing beberapa hal terkait hak cipta yang ternyata tidak disangka-sangka ada di dalam satu webinar. Misalnya, yang pertama ada aspek hak cipta dalam webinar. Kata webinar itu sendiri mungkin juga rekan-rekan juga udah tahu, diambil dari dua kata yaitu web dan seminar, sehingga dapat diartikan bahwa webinar adalah acara yang diadakan secara virtual yang dihadiri secara eksklusif oleh peserta daring atau online. Istilah lain yang digunakan sebagai alternatif untuk webinar adalah web event, seminar online, webcast, kuliah web, atau acara virtual. Nah, jika dikaitkan dengan ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta pada Pak Agus, maka webinar dapat dikategorikan ke dalam ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Sehingga materi yang disampaikan dalam webinar itu sendiri, yang disampaikan juga oleh si pemateri dalam webinar, termasuk suatu ciptaan yang tentunya dilindungi oleh hak cipta. Oke. Ternyata menarik ya guys, mengenai webinar ini ternyata memiliki arti secara harfiah ya. Nah, yang kedua ternyata selain arti kata ada yang namanya pemegang hak cipta dalam webinar. Hak cipta atas webinar dimiliki oleh ahli yang menjadi pemateri dalam webinar. Penyelenggara bisa saja diperbolehkan mendapatkan hak cipta ini sepanjang mendapatkan izin dari pemateri webinar agar diakui sebagai pemegang haknya. Bukan begitu ya Pak Nabil ya? Ya. Nah, berarti clear nih ya, bahwa webinar itu ternyata dilindungi oleh hak cipta, sehingga ada potensi pelanggaran. Lalu yang termasuk pelanggaran itu sendiri kira-kira apa ya Pak Agus ya? Nah, yang termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta atas suatu webinar itu bisa seperti penggunaan atas ciptaan dengan tujuan di luar apa yang telah diatur dalam pasal 44. Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Nah, pelanggaran hak cipta itu sendiri dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori ini. Nah, yang pertama ada yang namanya pelanggaran langsung atau direct infringement. Yang direct infringement ini yaitu suatu tindakan untuk memproduksi dan meniru karya asli dari si pencipta secara keseluruhan maupun secara substansial. Seperti itu. Pelanggaran langsung. Yang kedua, Pak Riza, Pak Agus, ada namanya pelanggaran atas kewenangan atau authorization of infringement. Nah, yang dalam pelanggaran atas kewenangan ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran itu sendiri, tapi penekanan pada siapa yang akan bertanggung gugat. Bentuk pelanggaran atas kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan di mana pelanggaran hak cipta itu terjadi. Nah, tadi Pak Agus sampaikan ada pelanggaran direct infringement. Ada yang ketiga adalah pelanggaran tidak langsung atau indirect infringement, yaitu pelanggaran yang terjadi ketika pelanggar sebetulnya tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan terkait suatu ciptaan adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Oke.
Jadi kalau begitu jenis pelanggaran hak cipta yang bisa terjadi di webinar seperti perekaman ya Pak ya, terus pengunggahan di media lain, apalagi jika webinar diselenggarakan itu sifatnya eksklusif dan berbayar, ada ya seperti itu ya Pak Nabil, Iya, Pak Agus benar, ya. benar. Jadi ada webinar yang memang harus berbayar gitu ya, kita untuk bisa join di webinar tersebut ya. Nah, bisa nggak sih Pak Nabil kasih contoh sedikit webinar seperti apa sih yang bisa yang berbayar itu seperti apa? Nah, oke, tadi Pak Agus sampaikan di masa pandemi semua serba online. Dulu mungkin kursus konvensional datang ke tempat kursus. Sekarang kursus online menggunakan aplikasi, satu aplikasi online. Nah, di sini ada kursus kopi katakan. Nah, saya sebagai pemateri membuat berbagai jenis Meracik gitu ya, meracik kopi, ya. bagaimana meracik kopi. Nah, saya udah batasi, udah saya limit bahwa ini tidak dapat direcord oleh pesertanya. Dan sudah saya sampaikan juga tidak boleh ada yang merekam ya para peserta. Ternyata peserta ini ada yang merekam entah bagaimana gitu ya, caranya secara ya, diam-diam ya, secara tanpa izin tentunya, padahal sudah dilarang, dan akhirnya justru malah mengunggahnya ke kanal YouTube misalnya, dan justru mendapatkan keuntungan dari materi yang saya bawakan. Ini merupakan hasil contoh pelanggaran hak cipta dari webinar, Pak Riza. Jadi saya yang ketika pemateri meracik kopi tersebut, saya mengalami kerugian tentunya. Pastinya Seperti itu. gitu ya. Ya kalau seperti itu kasusnya kan berarti pelanggaran ya. Iya, benar. Jika terjadi pelanggaran, ya bisa seorang melakukan pelanggaran, apa aja tuh hukumnya Pak Nabil? Nah, bisa digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana. Perdata tergantung pada kerugian yang diderita si pencipta. Tadi saya kerugiannya saya estimasikan atau saya perkirakan berapa. Nah, ini bisa material maupun imaterial. Sedangkan ada ancaman pidana juga menunggu untuk pengumuman ciptaan, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau paling banyak denda 1 miliar rupiah. Jadi bisa 4 tahun saja, bisa 1 miliar saja, atau bahkan bisa dua-duanya. Dua-duanya bisa ya? 4 tahun iya plus denda 1 miliar rupiah. Wah, biasa. Nominal yang nggak kecil ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Biar jerah. Jangan diikuti ya untuk yang pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya. Jadi, namun nih ternyata nih Pak Nabil, Pak Riza nih, tidak semua perekaman webinar itu bisa dikategorikan pelanggaran hak cipta ya, kurang lebih seperti itu. Nah, cuman ada syaratnya yang seperti apa, bahwa perekaman tersebut yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta itu sepanjang konten yang dibuat itu dimanfaatkan sebatas pengembangan diri, pengembangan diri serta pengetahuan peserta, karena hal ini termasuk ke dalam penggunaan yang wajar seperti itu. Namun sebaliknya, apabila konten tersebut digunakan secara komersial tanpa izin seperti yang dicontohkan Pak Nabil tadi, itu tanpa izin kemudian diunggah ke YouTube untuk mendapatkan traffic dan AdSense, maka hal tersebut adalah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak ekonomi si pencipta. Oke, saya tambahkan juga. Jadi untuk itu jika ada unsur komersial yang tanpa izin dari pencipta, tindakan perekaman dan penggunaan konten webinar termasuk ke dalam tindakan penggandaan dan pengumuman serta pendistribusian ciptaan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh pencipta. Jika seorang melakukan perekaman dan pengunggahan tanpa izin, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak cipta seperti itu. Pak Riza, Pak Agus, untuk mengetahui suatu tindakan adalah pelanggaran hak cipta atau bukan, sebenarnya dapat dinilai dari 2 tolak ukur. Dua ya. 1 perizinan, kedua tujuan. Karena pada dasarnya seseorang harus mendapatkan izin dari pencipta terlebih dahulu sebelum melakukan penggandaan atau pengumuman hasil ciptaan tersebut. Izin. Oke, izin. Yang kedua, bisa dilihat dari tujuannya. Tujuan unggahan konten tersebut benar atau tidak bertujuan untuk merugikan pencipta, di mana di sini ada nilai komersial. Jadi perizinan dan tujuan ini ada unsur komersil atau tidak. Jadi yang tentunya bisa merugikan si pencipta ya. Benar. Oke, menarik.
Nah, mungkin dapat disimpulkan Pak Riza, Pak Nabil, bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu ternyata bukan hanya mengatur pelanggaran terkait hal-hal yang konvensional saja gitu, namun juga mengatur pelanggaran yang dilakukan secara digital ya, seperti itu. Yang pada prakteknya ternyata banyak sekali ditemukan di media internet yang bebas, yang banyak sekali dan mudah sekali diakses di masa seperti saat ini. Termasuk di dalamnya itu pelanggaran perekaman dan pendistribusian termasuk webinar tadi tanpa adanya izin dari si pencipta. Seperti itu. Nah, menarik juga ya Pak Nabil, bagus ya. Dan memang kita harus lebih berhati-hati ya dalam hal ini ya. Karena kita tidak bisa seenaknya gitu untuk mengunggah, mengupload yang memang bukan dari hasil karya kita gitu, karya orang lain. Jadi memang kita harus memerlukan izin terlebih dahulu ya Pak Nabil, bagus seperti itu ya. Ya, intinya jangan menyinggung hak orang lain. Nah, hal ini juga bukan hanya terbatas pada hal webinar saja. Misalnya film, foto, ciptaan-ciptaan lain pun ya kita patut mempertimbangkan dua faktor tadi, dua tolak ukur tadi, yaitu izin dan tujuan. Agar terhindar dari pelanggaran hak cipta. Oke. Ini seru banget nih bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Pak Nabil, Pak Agus. Dan untuk partners, terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat. Dan lupa untuk share, comment, and subscribe di channel YouTube kami. Baik, sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum.